Dia langsung menempatkan salah seorang hamba Tuhan yang bernama Tobias Moses dan langsung 30 orang dibaptis menjadi anggota gereja yang sah. Gereja sudah ada di Wiago selama 5 tahun, mulai dari tahun 1960 sampai 1965. Pada tahun 1965, dihargai Lukas Boga dan beberapa orang berkata, gereja ini harus pindahkan ke Piakunu dengan alasan di Wiago angka kematian bertambah banyak. Alasan yang kedua, di Piakunu ada pemerintah, kita harus pindah ke pemerintah. Bodoh, kami mereka ahli menawarkannya. Tuhan yang bodoh menawarkannya semua. Ini kebiasaan. Setelah 5 tahun mereka menginjili di gereja di Wiago, diajawi dengan Lukas Boga berkata kepada anggota jemaat, kami harus pindah gereja di Piakunu karena 2 alasan. Yang pertama, angka kematian di Wiago makin bertambah banyak. Yang kedua, di Piakunu ada pemerintah, gereja harus pindahkan di dekat pemerintah. Sejarah firman Tuhan dari negeri yang yang di kampung Yakibu. ini yang mau tena le bukai kau enak orang merai kau hobi main nama. Setelah gereja dipindahkan, toko aku Honda tena upaya aku mau temu Honda tena. Setelah gereja dipindahkan di Piakunu, orang-orang tua yang berasal dari Egumegai diskusi bahwa mereka sudah pergi ke Piakunu. Mereka tidak akan kembali lagi. Mari kita pindah ke Egumegai. Kita buka prospei di Bepa. Emang nima, kaya mo Piakunu mereka dia pita, dia pita. Saya kepada awen ini dia mugepa. Aku bega mau winter ini kada ya dono kaya katugi do ta ma ko be pita dia makida kada ka. Pada waktu itu, GBB dengan beberapa keluarga mereka membangun gereja Katolik di Egumegai. Pada waktu itu orang tua yang datang dari Wiago memohon kepada teman-teman agama Katolik yang ada segera gereja pindahkan di Omakapau, tempat asal kamu. Karena di Eva kami membangun gereja Kristen Protestan di tanah asal kami sendiri. Kita kayo makapagod ang wili na kay kuno kada iya bukan tayo nila ka. Orang gereja. Ali tiga buka kita. Ali tiga dota. Ama ka makai pura ka nalaga ki ali wita. Aku maka amo Katolik Protestan mo auto Omakapau mereka. Pada tahun 1965 sampai 1969, gereja yang datang dari Wiago itu ada di Giepa selama 5 tahun. Kalau efek kumnya ada winter no ah baik itu dan tetap. Ini nanya mereka dah gereja saya mereka punya mereka
Sekarang gereja sudah bangun di Depa selama 5 tahun. Oh istirahat kita kan, awongai di Lebatan. Sejarah gereja masuknya agama Saini di Pegunapa, Warogutu, Degutu, Ebabepakutu. Sejarah masuknya agama di Megagebo. Sejarah perjalanan proses perjuangan mempertahankan agama Kristen yang sekarang digawe di Megagebo adalah sebagai berikut. Waktu kami tengok sejarah kehebatan. Pada awal tahun 1950-an di agama kuno, Warawai masuk agama Katolik, lalu pondoknya pernah dibangun, menjalankan kegiatan ibadah. Setelah 2 tahun kemudian, tahun 1952, seluruh orang tua sepakat untuk mengusir agama Katolik yang ada. Mereka mulai mengusir katekisnya, bahkan pondoknya pun dibakar oleh orang tua Madai. Kenapa bertanya? Tidak. Sejarah perjalanan proses mempertahankan agama Kristen GKI di jemaat sebagai berikut. Pada awal tahun 1950-an, ada agama Katolik masuk. Setelah dua tahun, apa ini mana ada betul ya? Ada ini mana baru kan lewat aku baca ke jangan aku baca ke. Enak aku baca ke ini dah biar untuk kak. Setelah 2 tahun, gereja Katolik diterima oleh Kongres Magai, Kasus Magai, dan Kasus Mote. Setelah beberapa waktu kemudian, Kongres dengan katekisnya pergi menuju pantai selatan. Setelah beberapa waktu kemudian, katekisnya kembali ke Wadowu karena Kongres yang telah menerima agama Katolik telah meninggal dunia di pantai selatan. Kenapa awak pakai hama ka pakai? Ani wala na Setelah katekis diusir, orang tua Madai Magai Mote sepakat untuk membakar pondok yang ada di situ karena pada waktu itu gereja Sending hadir di Pegunapa pada tahun 1952. Ai mai bau do chok. Mata ki het pe tu me. Chok o pe no pa vai me ka ba. E pe ka bu me la. O pe ka bu me na me ga. Ini hak aja Madai Magai ko wa da wo ku nu wa ko ngo dia ma de wo mo ti. Yo ma de ma ka pi wa mi ite. Ini nai mo wo pe ku no pa da wi wa ta ta ki. O mi wa da wo ku nu wa ni ko ta te na ai ma. Te ni na.
Alasan orang tua Mote Madai Magai mengusir katekisnya ke Timepa. Yang pertama, Bapak Kogowogo yang telah menerima agama Katolik telah meninggal dunia tanpa diketahui orang tua. Yang kedua, orang tua lain yang bermukim di sana mereka tidak mau menerima agama Katolik. Dan yang ketiga, pada saat itu karena agama Sending sudah hadir di Pegunopa, mereka ingin bergabung dengan gereja Kemanjil di Pegunopa. Selanjutnya, roh Allah pun berbisik di dalam setiap insan yang hidup di saat itu. Di saat itu sehingga seluruh orang tua yang tadinya berkeliaran mulai berkumpul bersama-sama, bersatu padu menerima agama Sending Kristen Protestan, membangun gereja sebagai tempat beribadah di Pegunopa. Dengan rencana Allah yang indah, maka orang tua Mote Madai Magai yang tadinya ada dalam agama Katolik itu pun mulai berkumpul di salah satu tempat yang bernama Dakotari Kuno. Mereka mulai bermukim dari Kali Iwamani sampai Kali Mualat Tukodio. Mereka bersusun rumah. Selanjutnya mereka mulai bergabung mengikuti ibadah di Pegunopa bersama-sama dengan Mote Madai Magai Wakai dan lain-lain. Setelah mereka bergabung di Pegunopa, salah satu orang yang namanya Habel Magai yang tadinya bergabung dipilih menjadi majelis pertama di Pegunopa. Habel Magai pada saat itu statusnya bujang. Pada waktu hari Natal pertama di Pegunopa bersama Pak Mote Madai Magai, Habel Magai pun menyerahkan 1 ekor babi yang besar secara gratis untuk membakar batu merayakan Natal pertama di Pegunopa. Setelah 2 tahun kemudian, pada tahun 1954, gereja dipindahkan ke Dautopa, Adawa Kuno, dengan alasan bahwa di Pegunopa itu tempatnya sempit untuk menampung banyak orang. Karena umat sudah mulai bertambah, semua harus bangun rumah di sekitar gereja. Pada tahun 1954 sampai 1962 gereja sudah ada di Dautopa atau Adawa Kuno. Pada tahun 1962 konferensi pertama Papua diadakan di Adawa Kuno. Dan dalam konferensi itu panitia pertama dibentuk. Ketua panitia Filipus Madai dibentuk menjadi ketua panitia pertama yang sekarang Kelasis. Dan dalam konferensi tersebut 9 orang pendeta yang pertama di daerah Mapia telah terbentuk. Pada tahun 1962 gereja dipindahkan ke Warokotu dengan alasan bahwa saat itu terjadilah gempa bumi yang besar, maka semua orang takut banjir di Adawa Kuno. Setelah gereja dipindahkan ke Warokotu, seluruh orang tua Mote Madai Magai yang bermukim di Dakota Gunung, mereka juga pindah kampung ke Megai di Babe Pokotu yang sekarang kita ada di halaman ini. Setelah mereka pindah ke Megai Kebo, seluruh orang tua itu berkata kepada satu sama yang lain, mari kita bikin jalan dari sini ke Wadokotu dengan tujuan untuk mengikuti setiap hari Minggu mereka ikut ibadah. Kema itu Wadokotu kak, pakai Wadokotu kak, Wadokotu wati tu hona wati ini atau Wadome kak ini yang mereka kepada Wadome itu ini kak, Wadome yang kata ini ke. Setelah mereka bermukim di sekitar Babe Pokotu, sampai di Babe Pokotu mereka berkata kepada satu sama lain, mari kita membuka jalan dari sini ke Warokotu supaya kita semua orang harus ikut ibadah pada hari Minggu. Itu kawan makanya ini mana Warokotu huwi kau tak cakap kak, kawan makanya itu wadi kau itu ni wadi,
Tadi halita. Tanawa di. Ahi mana to mana? Ahi mana pawai ta tanawa di ba? Tinggal pergi ke rumah warga orang orang tak kami lagi orang. Tanawa di. Tanawa di. Ya penapa kan? Kita mana? Kami turut tak apa. Ahi mana to ba? Ahi mana to? Wah, ini mana sama aku ada. Gereja Wadokutu pindahkan ke Udaikutu atas jawaban doa dan hasil rapat konferensi kedua se-Papua. Pada tahun 1966 seluruh gereja mengadakan konferensi besar di bawah pimpinan Tuan Paksual Paksual, Bapak daripada Paul Paksual. Bapak Paksual menjadi pengkhotbah utama di konferensi tersebut. Dan dalam konferensi mereka rubah nama panitia yang sebagai pimpinan daerah diubah menjadi kelasis. Pada konferensi tersebut mereka pun adakan pemilihan kelasis yang pertama, yaitu Petrus Magai dipilih menjadi kelasis pertama di seluruh kelasis Mapia. Di saat konferensi ada hal-hal yang perlu didoakan. Salah satunya penempatan gereja yang ada agar Tuhan tunjukkan tempat pembangunan gereja yang sebenarnya. Menurut petunjuk Allah melalui doa bahwa gereja harus dipindahkan di tengah-tengah dua kampung, Kampung Megakebo dan Wadokutu, di tengah-tengah dua kampung, yaitu di Udaikutu harus pindahkan. Itu jawaban doa dan hasil rapat konferensi. Akhirnya untuk menggenapi hasil doa dan hasil rapat konferensi tersebut, seluruh orang tua Madai Magai, Mote, Wadokutu mereka sepakat bersama-sama gereja dipindahkan di Udaikutu. Dengan ini gereja mulai di Udaikutu sehingga mereka tinggal menjalankan ibadah selama 3 tahun. Dari tahun 1966 sampai 1969. Setelah pada tahun 1969 itu beberapa orang tua yang asal dari Adawo Kuno, mereka mulai sepakat untuk gereja yang ada di Udaikutu itu pindahkan ke Adawo Kuno, tempat semula. Gereja Udaikutu dibongkar, Adawo dan Megai berpisah. Kelompok orang tua dari Adawo kembali ke Adawo Kuno. Pada tahun 1969 itu pula, karena ide untuk mereka yang asal dari Adawo Kuno ingin pindah ke Adawo Kuno, maka Mote Madai Magai asal Adawo Kuno kembali untuk membongkar gereja yang ada agar bawa kembali ke Adawo Kuno di tempat semula. Mereka bukan kembali untuk membangun gereja baru, tetapi gereja yang ada dibongkar, lalu gerejanya dibawa. Namun Madai Magai Mote yang dulunya asal dari Dawata Kuno yang terdiri dari 30-an keluarga itu tidak ikut bersama-sama dengan Pak Mote Madai Magai yang turun ke Adawo Kuno. Sedangkan sebagian besar Mote Madai Magai pindah ke Adawo Kuno dengan alasan bahwa di Megakebo itu bukan tanah milik kami sendiri. Padahal tanah di bagian Kaliwaga dari Abadimi sampai Kali Pakoto itu Pak Mote punya. Alasan ini aku pakai tak. Ini sama kayu tanah Dawo dan iwe kata. Apa din makanya wae Pakoto makanya tiwo Mote kah makan kita. Orang tua Megai yang berjumlah 30 keluarga tadi ikut tidak turun. Adawo Kuno tinggal selama 2 tahun. Dari tahun 1969 sampai 1971 dengan sendirian. Tahun 1971 itu pun masyarakat Megai yang ada itu tinggal diam, tidak tinggal diam. Mereka duduk berdiskusi mencari jalan bagaimana untuk membangun gereja yang lebih permanen. Tidak lama kemudian di bawah pimpinan Roh Allah yang Maha Kuasa, mereka yang terdiri dari Pak Madai Magai Mote yang ada kembali mengadakan rapat besar-besaran untuk menghadirkan gereja yang lebih permanen.
Di saat itu mereka pun sepakat untuk pergi ke Egumegai kepada pada pengurus jemaat yang ada di sana, ketua jemaat pendeta Petrus Magai dan 3 orang majelis, Barnabas Magai, Stefanus Romo dan Simon Magai, untuk meminta agar gereja yang ada di Egumegai pindahkan ke Babe Pakotu, bergabung menjadi satu gereja. Adapun tokoh-tokoh yang dipilih pada saat itu mereka rapat pergi ke Egumegai kepada para pengurus gereja dan majelis untuk memohon pindahnya gereja di Babe Pakotu adalah satu majelis Habel Magai, Kogegawi Magai, dan Widegawi Madai. Setelah Manahay makoha. Ini gitu natanya meron lima. Ini wa me amona to wana wa. Katu ya tepe. Iki ya kade ya koma. Waktu ini ya koma nai moni tata benteno. Iki koma kane me. Setelah mereka duduk beberapa saat, kemudian majelis Habel Magai berdiri dan berkata kepada para pengurus jemaat, pada pendeta Petrus Magai dan 3 orang majelis, Simon, Barnabas, dan Stefanus Romo, bahwa kami di Babe Pakotu sudah ada 30 keluarga. Bagaimana gereja Egumegai ini dibawa gabung dengan gereja kami di Babe Pa? Karena dengan bisikan Roh Kudus yang Maha Kuasa, rencana Tuhan yang begitu indah, dan pada pengurus jemaat dengan tidak segan-segan menjawab bahwa Kaya manahay ma ito ko. Waktu kade ya nai moni tata benteno kaya ne me kika akai. Na ni kita ada. Kalau dia perintah waktu kayak apa? Waktu ini ada ya bagi kotak ya. Ini wa bagi dah kotak ya. Bagi kita dah kotak ya. Kade ya Babe Pakotu kita kati do ko me. Bugita ki akaki do mi hawi atata. Awami ki akaki do. Bugita akaki tati. Maka kita kati do me. Kade ya mi kita teke awami kita teke. dan para pengurus Egumegai mereka berkata, apakah kamu siapkan untuk membangun gereja, tanah untuk membangun rumah kami sendiri? Siap. Kami sudah siap. Habel berdiri dan berkata, kami sudah siap. Tanah untuk membangun gereja, tanah untuk membangun rumah kami sendiri. Dengan demikian permintaan majelis Habel telah dikabulkan oleh badan pengurus yang ada di Egumegai. Mengingat beratnya pembangunan, mempertahankan gereja dengan satu-satunya 1-2 orang tidak cukup. Maka permohonan dikabulkan, gereja yang di Egumegai sepakat pindahkan gereja ke Babe Pakotu. Ada banding ada peta. Nah, betul. Akhirnya itu tiga kelompok. Kaya awa pakatopai Simon ma amatus ma opai wihare okai kaya tiga ada otak amato ka meibelwa mihawato ka meibelwa. Iki hakai kaya betul nak. Oh, wai go. Berbagai nanai gabi ke mak, anai gawi pinagai hari ke mak. Hei ibu wihara dia nak tak dua kerja mai berba, waktu nama berba, mata nama berba. Perkembangan anggota jemaat. Jumlah jemaat sejak tahun 1972 adalah anggota jemaat berjumlah 173 jiwa. 173 jiwa, 3 kedai yang ada tetangga.
Gereja berjalan terus, jemaat pun makin bertambah. Sampai hari ini jumlah anggota jemaat 264 jiwa. Anggota pembaptisan, jumlah yang telah dibaptis dan ada saat ini adalah 81 orang, dan yang belum dibaptis 183 orang. Jumlah keseluruhan 264 jiwa. Pernikahan anggota jemaat, jumlah pasangan yang nikah tanpa mas kawin jemaat Kalpari Megakebo adalah 1, nikah kudus 9 pasang, nikah di bangku 10 pasang, nikah di dalam rumah 3 pasang. Marga-marga yang mendiami di Megakebo: 1 Pam Magai, 2 Pam Madai, 3 Pam Magai, 4 Pam Mote, 5 Pam Tebai, 6 Pam Pakage, 7 Pam Wakai, 8 Pam Medoai, 9 Pam Ihat. Daftar hamba-hamba Tuhan dan majelis gereja. Hamba Tuhan pada tahun hamba-hamba Tuhan dan majelis yang bertugas di Umihago. Gembala pertama Tobias Mote, gembala yang kedua Peter Madai, gembala Lukas Boga, gembala Petrus Magai, Caleb Magai, Pelipus Puye, Thomas Mote, Timotius Pirume. Majelis yang ada di Umihago: Yani Bomagai, Yesaya Tebai, Alois Madai, Yayawi Magai. Hamba Tuhan dan majelis gereja yang ada di Umihago: hamba Tuhan Pendeta Petrus Magai, majelis gereja Timotius Magai, Barnabas Magai, dan Stefanus Dogomo. Majelis dan hamba Tuhan yang di Kudaikotu kayak Babe Pakotu: hamba Tuhan Peter Madai, Peter Mote, majelis gereja Habel Magai. Hamba-hamba Tuhan dan majelis jemaat Kalpari tahun ke tahun sampai hari ini. Hamba-hamba Tuhan: Pendeta Petrus Magai, Pendeta Filipus Madai, Pendeta Peter Madai, Pendeta Peter Mote, Pendeta Yunus Magai, Pendeta Yoel Mote, Pendeta Obaja Magai, Pendeta Amos Magai, Pendeta Lewi Magai, Evangelis Timotius Dogomo, Evangelis Jusak Magai, Evangelis Januaris Magai, Evangelis Geris Petrus Yai, Benjamin Mote, Pendeta David Tigi, Evangelis Yohanes Magai. 16 hamba Tuhan berganti-ganti dari tahun 69 sampai 2021. Sebenarnya 22 penginjil yang pernah bertugas berganti-ganti di jemaat Kalpari Megakebo selama 60-an tahun. Ke-22 hamba Tuhan ada yang meninggal 6 orang. 6 orang murtad, 10 orang masih hidup. Majelisnya dari Umihago sampai sehari ini: Jan Magai, Ronegawi Magai, Yesaya Tebai, Yayawi Magai, Yunus Dawai, Stefanus Dogomo, Barnabas Magai, Habel Magai, Berkeman Magai, Simon Magai, Joseph Magai, Martin Pakage, Josia Magai, Yusak Magai, Mesak Magai, Yunus Mote, Peter Madai, Martin Tebai, Nahum Magai, Damianus Magai, Titus Magai, Jakob Magai, Abner Tebai, Espanus Magai, Abner Madai, Franz Pakage, Julianus Pakage, Nahum Magai. Sebuah majelis 28 orang, yaitu yang meninggal 7 orang, murtad 4 orang, 1 orang pindah gereja, 10 orang masih aktif sampai hari ini. Jumlah hamba Tuhan yang asli Megakebo: Petrus Magai, Ruben Magai, Amos Magai, Peter Mote, Peter Madai, Yunus Magai, Lewi Magai, Yusak Magai, Yohanes Magai. 9 orang, ada 5 orang meninggal dunia. Saat ini masih ada 4 orang. Pelajar sekolah teologi, STP 3 orang, STA 2 orang, kuliah 1 orang. Kegiatan-kegiatan ibadah dijalankan: perjamuan kudus 1 kali 1 bulan, persembahan anak 2 kali setahun, acara baptisan 2 kali setahun,
Ibadah minggu 5 kali 1 minggu. Ibadah penginjilan 3 kali setahun, tidak pernah menolak. Kegiatan-kegiatan agama yang dijadwalkan di Jemaat Kalpari tidak pernah menolak. Nah, demikian sejarah masuknya gereja di Jemaat Kalpari PKB.